Welcome back to the very first episode of Podcast with Banner. Kali ini gue William pasti juga di sini ngebantuin untuk nge-host juga bareng. Minggu lalu kita udah ngebahas nih soal Banner itu secara general, dari namanya itu sendiri. Terus kita juga diperkenalkan dengan Mas Panji dan Mas Andika sebagai owner dari Banner itu sendiri. Nah, minggu ini kita akan ngebahas secara lebih detail customer dari Banner itu, mereka itu groomingnya itu apa, terus kebiasaannya mereka itu seperti apa, dan segmentasi yang lebih detail dari Mas Andika sama Mas Panji itu mereka inginnya itu customernya seperti apa sih. Nah, yuk langsung kita mengarah ke Mas Andika sama Mas Panji tanpa tunggu lebih lama lagi. Ya, silakan. Thoughtful man ya? Gimana Ji, menurut lo? Kenapa thoughtful man? Kenapa nggak man aja? Sebenarnya udah kita bahas dikit sih di sebelumnya kayak thoughtful man ya, mikir kan sebenarnya. Mikir sebenarnya. Orang yang mikir gitu. Jadi nggak asal ceplas-ceplos. itu pengertian secara harafiahnya lah ya, bahwa ya basically sebenarnya thoughtful man orangnya gimana ya kayak ya thoughtful kan ya tadi kan mikir kan, jadi sebenarnya apa yang mau dia lakukan, apa yang mau dia beli, apa pokoknya dia tuh selalu mikir lah gitu. Kenapa dia nggak mikir? Soalnya dia nggak mau rugi gitu sebenarnya. atau mungkin biar bahasa lebih halusnya mungkin lebih kayak dia selalu nge-planning lah. Iya, dia selalu planning gitu. Dia nggak pengen sia-sia lah. Betul. Gitu. Jadi ya emang kayak ya buat masuk ke produk sendiri gitu, bener kan pasti orang riset. Ya sekarang orang semua riset lah. Mau nyari apapun di YouTube tuh ada aja nge-review deh. Dari yang reviewnya biasa aja sampai yang emang bagus banget gitu. Dan termasuk yang personal care gitu orang udah mulai banyak yang review nih gitu. Dan ya salah satunya juga kenapa mereka review, karena mereka pengen share experience-nya apakah emang oke atau enggak. Dan ya kita di sini juga emang produk kayak personal care gini, kayak Banner, kayak bisa cukur gitu, nggak akan bisa ketahuan kalau cuma lihat sekilas aja, benar-benar harus deep dive gitu. Jadi harus ngecek, harus kayak apa sih benefit sama apa cost-nya gitu. Jadi secara general apa sih customer-customernya dari si Banner itu yang dicari sama Mas Andika sama Mas Panji? Di minggu lalu gue udah sempet mention, udah sempet pernah bahas dikit si thoughtful man ini sebenarnya karakternya seperti apa gitu. Jadi pada dasarnya mereka ini orangnya open minded gitu, kayak Dika tadi bilang, mereka nggak terlalu kacamata kuda lah sama sesuatu hal. Jadi mereka cukup open minded tapi gitu. Aware, tapi ya mereka juga pengen tahu kayak nih produk atau nih apapun itu berguna nggak buat gua gitu. Jadi mereka mikirin bener nilai tambahnya lah gitu, karena pada dasarnya kan mereka juga orang yang pinter gitu, terus kayak pengen ngasih nilai tambah juga buat hal lain. Jadi mereka juga pengen apa yang mereka pakai itu juga ngasih nilai tambah buat merekanya gitu. Jadi kenapa kita nyinggungnya di Banner itu sebagai thoughtful man gitu, karena ya mereka benar-benar inilah memikirkan benar-benar. Dan emang ya namanya kalau mikir kan ini ya apa udah strategiin gitu, kira-kira gimana gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gini gitu. Dan ya harapannya pun kayak gitu, jadi nggak ya bisa maksimal pun jadi produk yang dikasih ini gitu. Soalnya kalau misalnya apapun itulah, misalnya sebuah ide gitu kayak ngasih tahu tapi gue nggak mau denger gitu, itu kan susah, nggak thoughtful gitu, nggak mikir. Tapi kalau misalnya denger kayak, dan itu sebenarnya banyak sih yang banyak customer banget. yang maksudnya orang Indonesia banyak seperti yang kayak apa, saking cueknya tuh kayak udah masuk kanan kuat kiri gitu. Iya gitu. Dan kadang kan maksudnya ya tiap suatu hal gitu pasti kan ada benefitnya gitu kan. Ya mungkin ada kekurangannya juga, tapi kan kalau misalnya bisa didengerin terus kayak emang bagus buat kita, buat dia gitu ya, kenapa nggak diiniin, kenapa nggak dicoba gitu. Ya kita sendiri kan pengennya lebih baik kan, masa berkali-kali kan gitu-gitu aja, nggak pengen kan hasilnya. Betul. Ya, di sini
gambaran gue adalah kalau misalnya udah berhubungan sama grooming itu udah pasti cowok itu metroseksual. Sebenarnya benar apa enggak sih? Atau mungkin ada kayak definisi yang sebenarnya metroseksual itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang opini masyarakat pikir gitu. Menurut kita nih ya, grooming tuh sebenarnya bisa ngerubah seseorang gitulah dari tampilan gitu. Apa namanya, bukan berarti ya misalnya kayak ngomongin hobi deh. Misalnya kayak gue suka misalnya apa ya, gue suka anim gitu, bukan berarti gue bukan laki kan gitu, maksudnya gue misalnya grooming. Misalnya Mas Panji suka bola gitu, Mas Panji berarti kan nggak menentukan seseorang gitu, selama dia emang care sama dia apa, nggak mesti dia jadi dibilang metroseksual atau gimana gitu ya, selama namanya care ya nggak apa-apa. Jadi kadang sorry nih mungkin gue agak lompat dikit, tapi kadang gue ngerasa tuh khususnya sekarang ya, kayak cowok tuh di-define dengan suatu look sendiri gitu loh. Misalnya harus cowok misalnya yang gimana ya, yang misalnya yang naik mobil mewah gitu, ini cowok keren gitu, yang naik sedan gitu. Padahal sebenarnya ada juga cowok-cowok yang emang dia top tapi dia misalnya naik kendaraan umum gitu. Menurut gue sih hal-hal kayak gitu tuh yang kadang orang tuh suka lupa gitu loh. Dan termasuk ya salah satunya di ngerawat diri. Ada yang ngerasa dia kayak cakep banget gimana, tapi kayak misalnya kayak kukunya panjang gitu, kotor gitu ya. Gue banyak ngeliat kayak gitu loh. Jadi orang lebih nunjukin outer looks-nya, tapi sebenarnya internalnya itu penting juga. Bukan internal ya, tapi lebih kayak hal-hal basicnya gitu. Kayak misalnya don't just a book by its cover gitu. Kadang-kadang kayak ya misalnya looks juga, misalnya kayak sorry gue ngomongin kayak misalnya kayak bulu hidungnya itu panjang banget, tapi kayak soalnya dia super wangi kan, kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh suka dilewatin gitu loh. Kita tuh nggak pengen kayak itu tuh hal krusial sih. Jadi krusial yang kayak terkadang gue juga risih ngeliatin cowok tuh yang bulu hidungnya panjang gitu. Ya terkadang ya ada lah yang kayak lupa. Misalnya mungkin dia lupa gitu. Iya mungkin dia lupa kayak gitu. Ya, soalnya gue banyak kayak gue pernah ngobrol gitu sama orang ya, misalnya dia nawarin satu produk gitu. Tapi lo lagi ngeliatin mukanya dia kan, kayak hidungnya tuh tiba-tiba bukan kayak gitu sih, cuman dia kayak ada orang nawarin jasa gitu loh, marketing, ayo dong banner saya bantuin promosi gitu. Terus kan gue ngeliatin orangnya kan, bukannya gue judgmental, tapi gue ngeliat kayak saya bisa gini-gini, terus gue lihat nih orang gue kagak gunting, acak-acakan gitu. Maksudnya kita kayak dia untuk represent produk itu iya kayak dia nggak kurang cocok gitu. Nah kita tuh di sini pengennya ya kalau emang grooming tuh ya emang minimal kelihatan rapih. Emang rapih, dan emang rapi itu bukan buat siapa-siapa, buat dia sendiri, buat kita juga. Kayak kadang-kadang orang suka lupa gitu loh. Yang hal fundamental basic kayak gini. First impression penting. Iya, first impression penting. Jadi kayak ya itu dimulainya sesuatu lah. Kayak orang kalau first impressionnya, kalau looksnya kayak seenggaknya enak aja untuk wah kelihatannya nyaman nih gue untuk ngobrol dengan dia gitu. Pasti juga enak juga kan di dianya gitu. Makanya kayak kita nggak mau ngedefine grooming itu just for metrosexual man gitu. Karena pada dasarnya semua cowok itu butuh grooming gitu. Mau itu usia berapapun, mau ya justru kerjanya harus dipupuk dari muda ya. Kalau grooming itu penting gitu, karena kita juga selalu melihat grooming itu sebenarnya latihan disiplin juga sih. Gitu kayak disiplin ngerawat diri berarti kan lo dalam hal lain kan juga disiplin gitu loh. Ya everything start from ourselves kan. Ya sekarang justru dengan pandemi gini kita jadi lebih sering mandi nggak sih? Betul. Kita jadi lebih sering cuci tangan kah atau cuci muka gitu, atau bahkan kayak sekarang kita keluar rumah sedikit bawaannya pengen bebersih kan. It's part of grooming sebenarnya, kayak membersihkan diri, merawat diri gitu. Agak PR gak sih sebenarnya? Agak PR, kayak maksudnya kayak gue tuh tiap kali gue pulang dari luar gitu ya pasti nyokap kayak mandi nggak lo? Udah teriak aja, mandi nggak lo? Iya. Tapi ya justru kuncinya di situ kan sekarang gitu loh, kayak semua orang harus bersih gitu loh. Kunci ngelawan
virus ini kan ya semua orang harus bersih gitu ya. Itu juga yang kita momennya pas ya Dik sebenarnya. Iya, momennya pas sih. Kalau kita mau ngangkat grooming ini gitu. Iya. Ya grooming kan basic banget. Itu loh gue mungkin gue promo dikit gitu. Kayak gue suka gitu ada iklan dulu kayak karena sukses berawal dari bawah. Dia sebenarnya jualan sesuatu gitulah buat sepatu lah. Menurut gue pas gue denger itu sebenarnya konsepnya kurang lebih sama dari banner gitu loh, kayak segala sesuatu tuh ya mulai dari pagi gitu loh, mulai dari mandi, mulai dari cukuran dan ya mulai dari rumah lah. Mulai dari rumah kayak gitu. Dan ya kalau lo ya kayak mood lah kalau pagi-pagi di rumah udah diteriak-teriakin udah males gitu, mager kan apa-apa kan kayak keluar gitu. Nah, ya kita pengennya dengan bukan dengan pakai sih, misalnya dengan kita ngelakuin sesuatu yang grooming atau pagi-pagi. Iya, itu kan sebenarnya me time gitu kan buat kita kan. Ya, quality time lah jadinya. Kayak lu cukuran, lu apa, lu ngaca, lu mengadmire diri lu sendiri ya. Maksudnya narsisnya keluar gitu. Mungkin malah part of meditation gitu. Iya, ya gitu. Ya kita cowok ya daripada itu jadi chores gitu ya, kenapa kita nggak bikin itu jadi sesuatu yang fun dan ritual gitu jadinya. Sesuatu yang dinanti. Iya, sesuatu yang dinanti kayak pagi-pagi pakai apa nih, habis mandi pakai krim muka pakai apa gitu kan sebenarnya iya bagus kayak gitu, nggak mengurangi nilai suatu cowok itu dia bukan cowok atau enggak, justru ya, malah cewek-cewek senang kan kalau jujur aja gue risih sih, maksudnya orang tuh ngejudge cowok itu kayak gitu tuh harus gitu. Jadi kayak jangan ngelihat cowok itu berpatok hanya karena dengan boxnya yang harus dengan kayak cetakannya harus begini gitu loh. Tapi lu juga ngeliat ya orang itu juga sebenarnya ada hal yang lain yang memang bisa dilihat itu potensinya gitu. Ya, kita pengen geser ini sih sebenarnya definisi maskulinitas ya. Kayak, kita nggak pengen kayak stereotyping kayak wah orangnya berewokan maskulin nih. Kita nggak mau kayak gitu juga, kayak ya emang dengan orang cukuran bersih dia nggak maskulin. Jadi siapapun, dan itu tadi yang kayak dengan lo grooming, lu metroseksual ya? Enggak, kayak everybody needs grooming kok. Gitu. Mau apapun bentuknya, mau dia kumisan, mau dia jenggotan atau apa, kan kalau tampil rapi kan itu udah harus sih, wajib sih. Nah, tapi secara demografiknya itu kira-kira customer yang dicari itu seperti apa sih? Apakah maksudnya memang dia itu kuliah, apakah dia itu udah kerja, udah apa dan segala macam. Kita memang udah ngebahas nih minggu lalu secara general, tapi gue pengen dig deeper lagi nih. Maksudnya demografiknya yang secara detailnya itu kayak gimana sih? Demografi yang paling utama pasti cowok ya, kita sasar karena kita foreman. Kita foreman gitu, thoughtful man. Kalau secara kayak umuran pasti udah lebih mature sebenarnya, kayak umur 25 ke atas. Jadi kayak penampilan tuh emang penting buat bagian dari hidup dia. Kayak dia di pekerjaan kan pasti penampilan juga butuh dong, kayak lo nggak mungkin tampil out-outan depan bos lo gitu. Walaupun ya sekarang di rumah kalau lo misalnya online meeting gitu, video meeting, pasti kan lo juga nyalain kamera, nggak mungkin dong lo tampil out-outan gitu di depan bos lo gitu. Jadi walaupun lo di rumah gitu, lo juga penting banget untuk merawat diri. Cuma bedanya kalau di rumah itu WFH itu grooming itu hanya cukup di atas saja, nggak usah di bawah. Ya kan? Banyak banget gue yang lihat memenya itu mereka cuma pakai celana boxer gitu, tapi atasnya tuh kayak meja rapi. Pakai gel dan segala macam, tapi bawahnya ya celana pendek terus sandal jepit gitu. Kalau itu mungkin part of kenyamanan kali. Kita pun kalau di rumah juga kayak gitu sih, fix sih. Tapi seenggaknya muka enak dilihat kan, itu dulu gitu. Iya. Makanya orang-orang yang kita tuju tuh yang yang minimal mulai dari groomingnya yang di atas dulu aja. Ya pokoknya ada grooming sedikit lebih baik daripada nggak grooming sama sekali lah. At least mulainya kayak gitu dulu. Kan harus start kan, karena kan pasti malas kan grooming. Mungkin orang-orang yang baru misalnya kayak SMA gitu kali ya.
orang-orang ya kayak kan dulu kan di SMA gunting kuku kalau nggak dipukul pakai penggaris kentangan kan biasanya. Oh iya, iya. Kan? Atau kan disetrap gitu kan. Iya kan. Kayak tiap Senin pinjam gunting kuku deg-degan gitu kan. Ya, hal kayak gitu kan sebenarnya memupuk kita kan. Ya, at least start dari situ ya kita tinggal kuat-kuatin aja sih. Nah, dari itu berarti gue bisa ngebayangin bahwa image yang dicari dari banner itu mungkin seperti kayak George Clooney nggak sih? George Clooney Cakep itu sih. Ganteng banget ya. Ganteng banget sih. Sebenarnya kita sih yang kita dicari tuh orang kayak kita sih. Kita aspire to be better. Tapi itu kan? standar, berarti itu standar terlalu tinggi tuh kalau kayak George Clooney dan George Clooney kayak terlalu ganteng. Mungkin kita pengen nyebutnya sebagai everyday people lah. Iya. Kayak yang itu tadi yang kita sebut, kita nggak mau brandnya terlalu asosiasiin sama mungkin terlalu metroseksual lah, atau misalnya atau artis banget atau yang terlalu berarti general people in general gitu. Kita ya orang yang hidup secara normal aja lah gitu. Iya. Ya, mungkin nyambungin Mas Panji juga, kayak kita tuh pengennya banner kayak kita pengen ya champion kita tuh ya customer kita gitu, orang-orang yang emang usaha buat yang terbaik gitu loh. Jadi ya karena banyak banget yang mungkin kelihatannya biasa tapi di balik itu kan dia kayak dia ngerawat, dia juga dia hidupnya dimaksimalkan baik di kerja buat yang lain juga. Ya kayak gitu sih. Iya, karena ya penampilan itu penting ya, mereka juga punya ambisi kan pasti, kayak orang-orang yang punya ambisi. Mereka punya mimpi, mereka entah mau pengen punya usaha sendiri atau mereka pengen kerja bagusin karirnya gitu untuk ngidupin keluarga yang lebih baik. Nah, customer banner tuh rata-rata ya seperti itu gitu. Jadi ya seperti kebanyakan orang lah gitu. Iya. Mantap. Nah, apa lagi nih yang perlu kita ketahui dari si customer itu sendiri? Jadi apakah mereka itu harus ada tujuan tertentu gitu untuk kayak secara karena mereka kan thoughtful nih, mengarah dari kata thoughtful itu sendiri. Berarti mereka itu benar-benar orang yang udah berpikiran secara matang, secara mapan. They know what their purpose is, or gimana? Iya, harus orang yang ini sih. Karena ya kita hidup juga harus punya tujuan sih kan. Kayak kita juga di sini berdua bikin banner kan punya tujuan tersendiri kan. Gitu. Pasti orang lain juga begitu gitu. Entah dia tadi mau pengen punya usaha sendiri untuk dia nge-solve suatu problem, atau dia pengen karirnya bagus, pengen punya karir bagus kan pasti juga punya tujuan kan. Apakah dia emang ngincar kemapanan itu tersendiri, atau dia emang punya aktualitas diri tersendiri gitu. Thoughtful man ini sebenarnya orang-orang yang kayak gitu, punya ambisi ya, dia punya value tersendiri, mereka pengen ngasih nilai tambah ke orang sekitar juga gitu. Jadi nggak cuma ya udah hidup gitu aja gitu loh. Makanya kita juga dalam ngemas banner tuh kita juga pengen thoughtful juga buat mereka. Kita pengen bahwa brand ini tuh bukan sekedar brand yang mereka pakai, tapi ya kita banner tuh bisa jadi temennya mereka juga gitu. Iya. Betul. Kadang banyak jujur banyak brand itu yang mereka cuma kayak mencari profit aja, dan mereka nggak melihat ke customernya ke depannya itu kayak gimana gitu. Itu jarang sih, maksudnya jarang ada company yang bisa sampai thoughtful sampai seperti ini gitu. Ya kita prinsipnya sih kita pengen diandalkan lah, maksudnya ya dengan segala ya service dan produk yang kita tawarin ya emang ya tadi kan pengennya kan jadi end to end gitu kan, one stop gitu ya. Kita pengennya yang benar-benar bisa diandalin, jadi ya recurring customer. Iya, recurring customer, dan ya untuk menjadi diandalkan itu ya kita makanya akan harus adaptif juga sama customer kita kan, kira-kira kebutuhannya gimana. Dan ya satu hal yang pasti kayak customer kita tuh mereka emang mentingin kualitas kan. Jadi emang kita harus sekreatif mungkin untuk ngemas kualitas itu.
dan bisa sajin ke mereka. Dan satu hal lagi kayaknya juga untuk harga juga menjadi satu faktor penting nggak sih kayaknya untuk dari sebuah produk itu, dan yang itu yang membuat sebenarnya cowok itu walaupun dia memang dia mau upgrade diri mereka dari sebelumnya itu, price itu juga menjadi kayak satu pertimbangan juga kan. Iya, balik lagi ya price itu harus thoughtful sih. Kenapa kita ngeset segitu gitu, karena balik lagi kita nggak mau juga jual barang terlalu mahal, kita nggak mau jual barang terlalu murahan gitu. Jadi harga yang Banner tetapin juga pasti itu udah berdasarkan beberapa pertimbangan lah, dan balik lagi harga segitu kita yakin quality-nya itu lebih banyak nilai tambahnya buat customer kita. Berarti memang di research-nya sampai sebegitunya gitu ya, supaya juga nggak terlalu memberatkan kantongnya dari si customer itu sendiri. Nah saat ini dari Banner itu sendiri subscription-nya itu ada berapa level nih? Ada kayak 3 bulan kah, 6 bulan kah, atau 12 bulan? Sebenarnya subscription sih sebenarnya kita kan dari yang Razer ya, ada yang bisa cukur kan, ada yang dulu kan kita ada yang bukan dulu sih, sekarang masih ada kan yang shave plan itu kan yang pengiriman per 1, 2, 3 bulan gitu. Tapi makin kesini emang tiap orang kebutuhannya beda-beda sih, jadi emang ada yang butuhnya mungkin kayak sekitar kayak 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan beda-beda, nggak mesti Razer aja buat langganan buat belinya. Misalnya dia udah biasa pakai kayak sampo gitu, sampo Banner atau sabun ya, biasanya mereka akan tetap ini juga sih. Ya biasanya kita sih coba cross check sesuai jadwal yang mereka punya gitu. Tapi ya unik-unik sih jadi pembeliannya, kayak ya makanya kita pengennya juga SKU kita bisa sebanyak mungkin. Jadi ya biar kira-kira apa aja nih kebutuhan mereka nih yang bisa kita penuhin lagi gitu. Tapi in general kan pernah disinggung juga kan, maksudnya ada subscription-nya. Nah secara in general itu subscription-nya ada kayak jangka berapa bulan? Oh, jangkanya sih waktunya ada 3 sih, kita ada yang pengiriman per 1, per 2, sama per 3 bulan sih. Itu template kita sebenarnya. Okay. Jadi tinggal customer ya, kalau misalnya per bulan sekali ya sekarang tanggal berapa nih? 23. Ya nanti tanggal 23 bulan Februarinya diinin lagi, di follow up lagi, di cross check kira-kira butuh apa enggak. Berarti memang nggak menutup kemungkinan bahwa seminggu sekali kayaknya gue mau review lagi deh minggu depan gitu. Kita nggak menutup kemungkinan hal kayak gitu. Justru ya yang bikin seru di situ sih jadinya. Jadi kayak gue harus ngubah tanggal lagi. Iya, harus ngubah lagi gitu. Tapi kan ya kita juga semaksimal mungkin juga untuk akomodasi request dari customer kan. Jadi emang kalau ada perubahan tanggal biar customernya nggak usah mikirin, dan biar kita aja nanti yang cari-cari caranya biar lebih enak. Nah, kalau misalnya untuk ya balik lagi pasti kan orang juga pasti butuh kayak figurnya, contoh dari si thoughtful man itu bisa mungkin ada kayak what comes to your mind, who fits perfectly as the person that should look like Banner gitu. Kalau siapa sebenarnya ya tadi yang Mas Dika bilang, kayak yang menggambarkan Banner tuh ya customer kita sendiri gitu. Kayak sebenarnya kenapa kita bikin podcast ini, nah kita pengen ini nih, pengen gali lebih dalam kayak customer kita tuh siapa aja sih gitu. Jadi makanya nanti di episode berikutnya itu kita akan ngundang customer kita untuk ngobrol bareng gitu. Jadi nanti teman-teman yang dengerin podcast Banner tuh bakal gambar deh, Banner tuh yang make tuh orang-orang seperti ini gitu. Nah kita juga pengen dari customer itu orang-orang yang dengerin podcast ini mereka bisa inspired lah. Iya. Mereka tuh punya story ya, mereka punya cerita ya. Nah kita di sini nggak mau terlalu kayak siapa ini, jadi enak dengerin podcastnya Banner aja kali ya. Iya. Gitu. Ya bener sih yang Mas Panji bilang, kayak kita
ya kita ngobrol sama customer, kita baik banget sih, kayak inspirasi sih, kayak oh bisa kayak gitu ya hidup ya, maksudnya kayak lu ada ya jalan hidup yang kayak gini yang kita, gue gak pernah kepikiran gitu loh sama Mas Panji. Mungkin Mas William juga nanti kalau pas ngobrol gitu kayak kaget gitu ya menurut gue baik banget cerita-cerita kayak gini yang bisa banget diangkat dan bisa jadi referensi buat kita semua gitu loh dalam ngejalanin ya hidup ini. Sama George Clooney customer kita. Amin. Keren sih dia, cakep sih. Paling sih kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan coba aja kalau ada ide versi dari thoughtful man-nya atau personal care-nya, nanti ikut aja di pembahasan kali ini, chat kita aja atau tulis komen nanti di bawah. Sekian sih dari kita. Thank you banget nih, kalau ada salah-salah atau kurang-kurang ya mohon dimaklumi. Kita juga masih baru. Pada dasarnya ini cuma ngobrol. Pada dasarnya ini ngobrol sih. Ibaratnya kayak ngobrol tapi direkam gitu. Iya. Kurang lebih. Ya tapi pengen berbobot juga lah, kayak jangan sampai wasting time dengerin kita gitu. Oke, thank you. Gue Dika, Panji, Mas William, kita cabut. Bye. Bye, thank you. Bye.